Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi 'ula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian tidak lupa semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan kepada para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Melanjutkan pembahasan dari kitab Tafsirus Sa'irin bi Thariqis Shalihin ila Rabbil Alamin. Masih pada keutamaan salat. Hadis yang berikutnya tentang keutamaan dari salat yang kita kerjakan setiap hari adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, an Jubair bin Nufair, dari Jubair bin Nufair. Beliau bercerita, anna Abdullah bin Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ra'a fata, melihat seorang pemuda, wa huwa yusalli, dan dia sedang dalam keadaan salat, qad atala salatahu, dan dia memperpanjang salatnya. Jadi Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, beliau melihat ada seorang pemuda yang salatnya panjang. Kemudian wa adnaba fiha, dan dia itu balagha fiha, artinya benar-benar panjang salatnya. Faqala, kemudian dia berkata, man yu'rafu hadha, siapa yang mengenal ini, atau siapa yang tahu orang ini, atau siapa orang yang mau berbicara kepadanya. Faqala, maka berkatalah rajulun, salah seorang laki-laki, ana, saya mau, atau saya tahu dia. Faqala Abdullah, maka Abdullah pun berkata, lau kunta a'rifuhu, kalau engkau menemuinya, kalau kamu berbicara dengannya dan mengenalnya, la amartuhu an yutila ar-ruku'a was-sujuda, maka sampaikan, aku memerintahkan kepadanya atau menganjurkan kepadanya untuk memperpanjang ruku' dan sujudnya. Jadi yang diperpanjang itu adalah ruku' dan sujudnya. Fa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza qama yusalli, kalau dia berdiri mengerjakan sholat, kata Nabi SAW, jika ada seorang kemudian berdiri mengerjakan sholat,
utiya bidzunubihi, didatangkan dosa-dosa dia. Fawada'at ala ra'sihi, dosa tadi diletakkan di kepalanya atau di atas kepalanya. Aw atikihi, atau di atas pundaknya. Jadi Nabi SAW mengatakan kalau orang berdiri sholat, maka didatangkan dosa-dosa dia, diletakkan di atas kepalanya atau di atas pundaknya. Fakullama raka'a, dan setiap kali dia ruku, au sajada, atau sujud, tasaqatat anhu, maka dosa-dosa dia tadi berjatuhan. Ini kata Nabi SAW. Maka dari sini Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala menyampaikan kepada orang tadi untuk menganjurkan atau memerintahkan kepadanya yang diperpanjang di dalam sholat itu ruku dan sujudnya. Diperpanjang ruku dan sujudnya. Karena apa? Ketika seorang berdiri mengerjakan sholat, diletakkan dosa dia di kepalanya atau di pundaknya. Kemudian ketika dia ruku, ketika dia sujud, maka berjatuhan dosa-dosa tadi. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Ini menunjukkan keutamaan ruku dan sujud di dalam salat, yaitu menghapuskan dosa-dosa. Kemudian yang berikutnya, rawah Muslim, hadis yang berikutnya Imam Muslim meriwayatkan an Amr bin Sa'id bin Al-As. Beliau berkata, kuntu inda Utsman, aku pernah berada di sisi Utsman. Fada'a bitahurin, maka Utsman minta untuk diambilkan air wudu. Kemudian setelah itu beliau berwudu, faqala, dan beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Jadi Utsman mengatakan, aku mendengar Nabi SAW berkata, ma min imri'in muslimin, tidaklah ada seorang atau tidaklah ada seorang pun dari seorang muslim tahduruhu salatun, yang datang kepada dia waktu salat, maktubatun, yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi dia, fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minat dhunubi. Jadi kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun yang datang kepada dia waktu sholat wajib, bertemu dengan sholat zuhur, bertemu dengan sholat asar misalkan, atau bertemu dengan sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Pokoknya dia bertemu waktu-waktu sholat, masuk kepada dia waktu sholat. Kemudian dia memperbagusi wudunya. Kemudian ketika dia sholat, dia khusyuk sholatnya. Kemudian rukuknya pun juga dia perbagusi. Maka yang dia lakukan itu menjadi penghapus dari dosa-dosa sebelumnya. Setiap sholat dihapus dosa sebelumnya. Kemudian ketika sholat di waktu berikutnya, menghapuskan dosa-dosa sebelumnya juga. Malam yu'ti kabiratan, selagi dia tidak melakukan dosa besar. Kenapa? Karena dosa besar itu butuh taubat. Wadzalika dahra kullahu, dan itu terus sepanjang tahun seperti itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kata Nabi SAW, ketika seorang bertemu dengan waktu sholat, kemudian dia memperbagusi wudunya, memperbagusi khusyuknya di dalam sholat dan rukuknya, maka yang dia lakukan itu menjadi penghapus dosa sebelumnya. Dan itu terus berlaku sepanjang tahun, terus sepanjang hidup dia, maka itu begitu seterusnya. Demikian juga hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala ini menguatkan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Hurairah mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
qala berkata, as-salatul khamsu, salat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ati, salat Jumat dengan salat Jumat berikutnya, kafaratun lima bainahunna, menghapuskan dosa di antara keduanya, malam yukhsha al-kabair, malam yukhsha al-kabair, selagi dia tidak terjatuh atau melakukan dosa besar. Jadi setiap salat diampuni dosanya, setiap salat diampuni dosanya. Ini hadis yang menjelaskan keutamaan dari salat 5 waktu yang kita lakukan. Sujudnya, rukuknya, wudunya, ini menjadi penghapus dari dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang. Kemudian hadis yang berikutnya di Sahihain, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ini masih menjelaskan tentang keutamaan dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. An Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, anna rajulan, ada seorang laki-laki, asaba min imra'atin qublatan, dia mencium seorang wanita. Artinya ada seorang yang dia nggak bisa menahan hawa nafsunya, kemudian dia mencium seorang wanita yang tidak halal bagi dia. Kemudian dia datang kepada Nabi, fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'akhbarahu, kemudian dia menceritakan apa yang dilakukannya. Jadi dia menyesal, bertobat, mengadukan apa yang dia lakukan kepada Nabi SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat. Fa'anzalallahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat setelah orang tadi bertanya kepada Nabi SAW. Apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan? Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulufan minal laili innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Surat Hud ayat yang ke-114. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dirikanlah salat di ujung siang dan juga di waktu malam. Kenapa? Karena salat yang dilakukan, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, kebaikan-kebaikan yang dilakukan, salat yang dilakukan itu akan menghapus dosa-dosa. Faqala rajulu, maka orang tadi berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ali hadha, apakah ayat ini khusus untuk diriku? Jadi apakah ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini khusus untuk diriku saja, menjadi jalan keluar dari masalah yang aku dapati? Jadi dia melakukan dosa, melakukan kesalahan, kemudian Allah menurunkan ayat kepadanya. Apakah ayat ini khusus untukku? Maka kata Nabi SAW, li jami'i ummati kullihim, maka keutamaan dari ayat ini adalah untuk semua umatku, semuanya, bukan hanya untukmu saja, tapi untuk semua. Li jami'i ummati kullihim, untuk semua umatku. Maka dari hadis ini juga dapat diambil faedah bahwasanya salat yang dilakukan oleh seorang hamba, keutamanya adalah menghapuskan dosa-dosa. Selanjutnya, di antara salat-salat yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita salat 5 waktu. Di sana ada salat subuh, ada salat zuhur, ada salat asar, ada salat maghrib dan salat isya. Maka di antara salat-salat tersebut ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan tersendiri. Ada salat yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan tersendiri. Seperti yang kemarin kita baca, hadis Nabi SAW tentang keutamaan dari salat subuh. Ada yang ingat keutamaan salat subuh? Barang siapa yang salat subuh berjamaah, wa huwa fi dhimmatillah, dia berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW, jangan kalian menyakiti orang yang berada di bawah penjagaan Allah. Kenapa?
kalau menyakiti orang yang sudah berada di bawah jaminan atau penjagaan Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Hadis yang kemarin kita baca, yaitu kata Nabi SAW, barang siapa yang salat subuh fi jamaah, berjamaah, barang siapa salat subuh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah, barang siapa yang salat subuh maka dia berada di bawah penjagaan Allah. Fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai'in fayudrikahu fayakubahu fin nari jahannam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi orang salat subuh maka dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan menyakiti orang-orang yang melaksanakan salat subuh. Kenapa? Dia dijaga oleh Allah. Kalau dia menyakiti orang yang melaksanakan salat subuh yang dijaga oleh Allah, maka fayudrikahu fayakubahu fin nari jahannam. Dia dimasukkan atau dilemparkan ke dalam neraka jahanam sebagai hukumannya. Itu diantara keutamaan dari salat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ada. Jadi salat yang kita lakukan, salat 5 waktu, di sana ada salat-salat tertentu yang memiliki keutamaan tertentu. Salat subuh seperti yang tadi kita sebutkan. Dan juga dalam hadis yang lain sebagai tanda bahwasanya seseorang itu dijauhkan dari sifat kemunafikan, salat isya dan salat subuh. Maka Nabi SAW menyebutkan kalau seandainya mengetahui apa yang ada di dalam salat subuh, apa yang ada di dalam salat isya dan salat subuh, maka dia akan datang meskipun dengan merangkak. Ini keutamaan dari salat. Nah, hadis yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan dari salat asar. Ini banyak salat yang kurang begitu diperhatikan, yaitu salat asar. Banyak yang orang kurang memperhatikan salat ini. Karena ini memang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi memang banyak orang yang tidak perhatian dengan salat ini. Padahal dia memiliki keutamaan yang besar. Imam Muslim meriwayatkan an Abi Basrah Al-Ghifari, dari Abu Basrah Al-Ghifari, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, beliau berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra. Nabi SAW salat bersama kami, salat asar. Nabi SAW salat bersama kami, salat asar. Bil Muhammas, di suatu tempat yang namanya Muhammas. Di Madinah ada suatu tempat namanya Al-Muhammas. Faqala, maka setelah Nabi SAW salat, beliau berkata, inna hadhihi salah, tahuilah sesungguhnya salat ini uridat ala man kana qablakum, dihamparkan atau ditawarkan atau diberikan kepada umat-umat sebelum kalian, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi waktu asar atau salat asar ini Allah Subhanahu wa taala berikan juga kepada mereka. Ibadah di waktu asar atau salat asar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat sebelum kalian, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Uridat ala man kana qablakum, diberikan kepada umat sebelum kalian. Fadayyauha, maka mereka pun menyia-nyiakan, tidak mau memperhatikannya. Faman hafadha 'alaiha, kemudian kata Nabi SAW, barang siapa yang menjaga salat ini, kana lahu ajruhu marratain, dia akan mendapatkan 2 pahala. Ajruhu marratain. Wala salata ba'da hatta yatlu asyahidu, dan ketahuilah setelah salat itu tidak ada salat lagi sampai
terbit bintang. Sampai terbit bintang. Apa yang dimaksud dari perkataan Nabi SAW di sini? Sesungguhnya sholat asar ini nih dulu pernah diberikan atau disyariatkan kepada umat sebelum kalian, tapi mereka semua menyanyiakannya, gak mau menjaganya. Maka Nabi SAW memperingatkan kepada kita semua, hendaknya kita menjaga sholat asar. Dan diantara keutamanya adalah barang siapa yang menjaga sholat asar, dia mendapatkan pahala 2 kali lipat. Jadi, "Faman hafadha 'alaiha kana lahu ajruhu marratain." Dia dapat 2 pahala. Apa 2 pahala? Pahala menjaga sholat dan pahala menyelisihi dari umat sebelumnya yang menyia-nyiakan sholat tadi, menyia-nyiakan ibadah di waktu asar, maka pahala dia 2. Orang sholat asar, menjaga waktu asar, menjaga ibadah di waktu asar, sholat asar, maka pahala dia 2. Dan setelah sholat asar itu tidak ada lagi sholat sampai terbit bintang. Apa maksudnya? Sampai maghrib, matahari tenggelam, maka bintang-bintang mulai terbit. Ini dimaksud hatta yatlu asyahidu, sampai terbit an-najmu atau bintang-bintang. Jadi memang kalau kita mempelajari waktu-waktu sholat, kita akan bertemu waktu-waktu yang dilarang sholat. Di antara waktu dilarang sholat adalah setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Kemudian setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Ini waktu yang dilarang. Kemudian ketika matahari terbit, ini juga dilarang. Kenapa? Karena matahari terbit di antara 2 tanduk setan. Dan orang-orang kufar atau orang-orang kafir pada waktu itu sedang bersujud. Kemudian yang berikutnya, waktu dilarang sholat adalah ketika matahari berada di tengah-tengah atau di atas. Itu waktu dinyalakannya jahanam. Dilarang sholat. Kemudian yang berikutnya adalah ketika matahari tenggelam. Ketika matahari tenggelam, itu juga waktu dilarang sholat. Karena pada waktu itu dia tenggelam di antara 2 tanduk setan. Dan orang-orang kafir itu bersujud. Maka ini adalah waktu-waktu yang dilarang. Jadi waktu yang dilarang sholat ada 5. Setelah sholat subuh sampai matahari terbit, dan saat matahari terbit, kemudian ketika matahari berada di atas istiwa, kemudian setelah sholat asar sampai maghrib atau sampai matahari tenggelam, dan saat matahari tenggelam. Ini 5 waktu dilarang sholat. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang keutamaan dari sholat asar. Kemudian Imam Ahmad, selanjutnya Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih pula dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu dzakara salata yauman. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang salat suatu hari. Faqala, dan beliau berkata, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga sholat tersebut, maka dia akan diberikan cahaya, penerang, dan keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafidhu 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun. Barang siapa yang tidak menjaganya, tidak menjaga sholat tersebut, maka dia tidak diberikan cahaya, tidak diberikan penerang, dan tidak diberikan keselamatan. Wa kana yaumul qiyamah, dan nanti pada hari kiamat, kana yaumul qiyamah ma'a Qaruna wa Fir'aun. Dia akan bersama dengan Qarun dan bersama dengan Fir'aun, wa Haman, dan juga bersama dengan Haman, wa Ubay bin Khalaf, dan dia bersama dengan Ubay bin Khalaf. Ini keutamaan dari sholat asar.
Sama dari sholat asar, yang pertama mendapatkan pahala yang berlipat, 2 pahala dia dapat. Kemudian keutamaan yang berikutnya mendapatkan cahaya, penerangan, dan keselamatan pada hari kiamat. Kalau tidak menjaganya, dia nanti akan bersama dengan Qarun, bersama dengan Firaun, bersama dengan Haman, bersama dengan Ubay bin Khalaf, bersama orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat itu memiliki waktu yang luas. Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat itu memiliki waktu yang lapang. Salat itu waktunya lapang, gak sempit. Sehingga apa? Tidak ada alasan bagi orang untuk mengatakan ketika tidak sholat, kenapa kamu gak sholat? Gak sempat sholat. Gak sempat sholat. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu sholat itu panjang, lapang. Kita ambil contoh sederhana. Waktu sholat subuh. Kapan mulainya waktu sholat subuh? Pakai jam aja. Kapan sekarang sholat subuh? Jam? Setengah 5. Matahari terbit jam berapa? Jam 6. Setengah 5 sampai jam 6. Anggaplah setengah 5 sampai jam 6. 1 jam setengah. Sholat subuhnya berapa jam? 5 menit. 5 menit, 2 menit. 5 menit. Berarti 5 menit bila dibandingkan dengan 1,5 jam, ini waktunya lapang atau sempit? Lapang. Luas. Kenapa? Ketika kita mengerjakan sholat tadi, waktunya masih nyisa banyak. Ini yang dimaksud dengan waktu yang lapang, waktu yang luas. Sehingga kita bisa sholat di setengah 5, bisa sholat di jam 5, bisa sholat di jam setengah 6, ya kan? Karena waktunya luas. Waktu subuh. Jadi tidak ada istilah kenapa nggak sholat subuh, nggak sempat, terburu-buru. Bukan nggak sempat, tapi nggak mau. Karena waktunya lapang luas. Demikian juga zuhur. Zuhur juga sama. Zuhur jam berapa? Jam 12. Jam 12 kurang 10 menurut saya. 12 lah, jam 12. Asar jam berapa? Jam 3. Berapa jam sekarang? 1, 2, 3. 3 jam. Sholat zuhur berapa? Lama? 5 menit lagi. Kalau orang kelewat nggak sholat zuhur, maka dia kebangetan banget. Berarti memang nggak niat. Kalau memang dia niat, dia bisa ada waktu 3 jam panjang, dia mau sholat di awal waktu, di tengah waktu, di akhir waktu. Yang penting dia masih pada waktunya. Ini kewajiban sholat. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan sesuatu yang memberatkan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan sesuatu yang mustahil kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan sesuatu kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Allah tahu kita sibuk. Allah tahu kita punya kerjaan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kita sholat saat ketika mendengar adzan pada waktu itu juga. Begitu awal waktu langsung wajib? Enggak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita waktu. Dan waktu inilah yang membedakan siapa yang benar-benar berburu keutamaan dan orang-orang yang meremehkan atau menyepelekan waktu-waktu salat. Salat asar juga sama, waktunya panjang. Maghrib ini yang paling pendek. Kemudian Isya juga waktunya panjang. Nah, sholat-sholat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita memiliki waktu-waktu yang lapang. Dan waktu tersebut ada keutamaan-keutamaannya. Dan yang paling utama di dalam mengerjakan sholat itu adalah di awal waktu. Ini yang paling utama. Di awal waktu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala,
Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, anna rajulan, ada seorang laki-laki, sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal. Orang bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan yang paling utama. Maka Nabi SAW pun mengatakan, as-salatu di waktiha, salat pada waktunya, wa birrul walidain, dan berbakti kepada orang tua, summa al-jihadu fi sabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini dijelaskan oleh para ulama tentang fadilah atau keutamaan salat di awal waktu. Keutamaan salat di awal waktu. Fadilatus salat, keutamaan dari salat di awali waktiha, di awal waktu. Kenapa? Karena innaha afdalul a'mal, dia adalah seutama-utamanya amalan, maka kerjakan di awal waktu. Dan Nabi SAW senantiasa mengajarkan kepada kita untuk sholat di awal waktu, sholat subuh di awal waktu. Mana buktinya sholat subuh di awal waktu? Buktinya adalah Nabi SAW melarang untuk sholat sunnah lebih dari 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi orang kalau udah masuk waktu subuh, maka dia dilarang sholat sunnah lebih dari 2 rakaat. Hanya ada 2 rakaat. Rakaatan, 2 rakaat yang dilakukan sebelum sholat subuh. Apa keutamanya 2 rakaat sebelum sholat subuh? Lebih baik daripada dunia seisinya. Ini keutamaan 2 rakaat sebelum subuh. Dan 2 rakaat sebelum subuh ini adalah sholat sunnah yang terus dijaga oleh Nabi SAW, baik dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar. Dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar, beliau menjaga sholat ini. Dan tahu enggak, 2 rakaat sebelum subuh ini adalah sholat yang ringan, bukan sholat yang panjang, pendek sholatnya. Kemudian barulah sholat subuh. Ini menjadi bukti bahwa Nabi SAW sholat subuh di awal waktu. Di hadis yang lain yang dulu pernah kita baca, jarak antara sahurnya Nabi SAW dengan sholat subuh berapa ayat? Ada yang ingat? 50 ayat. Berarti pendek, nggak panjang. Surat Al-Fatihah aja berapa? 7 ya kan? Kalau 50 berarti berapa kali kira-kira? 7 kali. Baca surat Al-Fatihah 7 kali, panjang atau pendek? Pendek. Nah, ini menunjukkan apa? Nabi SAW salat subuh di awal waktu. Ini salat yang paling utama di awal waktu. Zuhur di awal waktu. Kecuali apa? Ketika panas banget, baru disunahkan untuk dimundurkan. Ini sunnah tabri, sunnah untuk menunggu agak sedikit dingin. Ini salat zuhur. Salat asar di awal waktu, maghrib di awal waktu juga, kecuali isya. Waktu isya Nabi SAW pernah nggak datang ke masjid sampai berlalu sebagian malam, atau sampai mendekati setengah malam, gitu. Maka para sahabat itu ada yang sampai tertidur saking lamanya nunggu Nabi SAW nggak datang-datang. Kemudian Nabi SAW pun akhirnya datang ke masjid dan berkata, ini adalah waktunya. Maksudnya waktu yang utama dari salat isya. Laula an asyqa ala ummati. Kalau seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku. Yaitu waktu yang utama dari salat isya itu adalah apa? Di akhir waktu. Nah, ini bukti atau dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya salat yang paling utama adalah di awal waktu. Karena Nabi SAW melakukan salat-salat tersebut di awal waktu.
Dan ini adalah seutama-utamanya amal atau seafdal-afdalnya amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian setelah salat pada waktunya, maka yang berikutnya adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Dan kita pernah membacakan hadis Nabi SAW tentang bahaya dari durhaka kepada orang tua. Apa bahayanya? Salasun. Ada 3 orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terima amal ibadahnya yang wajib maupun yang sunnah. Salah satunya apa? Orang yang durhaka kepada orang tuanya. Maka afdol amal, kata Nabi SAW, amalan yang paling afdol, yang pertama salat pada waktunya, yang kemudian yang berikutnya adalah birrul walidain. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah jihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya, as-salatu ala waqtiha min ahabbil a'mali ilallah. Salat pada waktunya, salat tepat waktu, ini adalah amalan yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya sama seperti yang di atas. Kalau yang tadi hadisnya ada seorang yang bertanya, ayul a'mali afdal, amalan mana yang paling utama? Maka di hadis yang kedua ini orang lain yang bertanya. Dia bertanya kepada Nabi SAW. Siapa bertanya? Sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi SAW. Beliau berkata, sa'altu Nabiya, aku bertanya kepada Nabi SAW, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan yang mana yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala cintai? Faqala, Nabi SAW pun mengatakan, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qala summa ayyu, kemudian salat apa lagi ya Rasulullah? Qala, maka Nabi SAW pun berkata, summa birrul walidain, kemudian birrul walidain. Summa ayyu, kemudian salat, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala, kemudian Nabi SAW pun mengatakan, al jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Jadi salat pada waktunya, birrul walidain dan jihad fi sabilillah itu adalah amalan yang paling afdal dan amalan yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Maka ketika seorang menjaga salatnya, kemudian dia berusaha untuk senantiasa mengerjakan salat pada waktunya, tepat pada waktunya, apalagi di awal waktu, maka dia telah mengerjakan sesuatu yang paling afdal dan sesuatu yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Kemudian keutamaan yang berikutnya, Imam Ahmad, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, membawakan hadis dari Hamdalah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, man hafadha ala salawatil khamsi, barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, maksudnya menjaga salat 5 waktu ini adalah mengerjakan salat pada waktunya, dijaga ruku'ihinna, rukuknya, wa sujudihinna, dan sujudnya, wa wudu'ihinna, dan wudu-wudunya, wa mawaqitihinna, dan waktu-waktunya, wa alima annahunna haqqun min indillah, dan dia meyakini bahwa salat itu adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan bagi dia, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Qala, atau Nabi SAW berkata, wajabat lahul jannah, maka dia diwajibkan masuk surga atau mendapatkan jaminan masuk surga. Ini keutamaan menjaga salat, menjaga rukuknya, menjaga sujudnya, menjaga salat, menjaga waktu-waktu salatnya, kemudian menjaga kekhusyuannya, maka dia mendapatkan jaminan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan dari salat
salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Dan salat yang Allah wajibkan kepada kita tidak banyak, hanya 5. Salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita hanya 5. Salat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita banyak. Kalau mau berhitung, di sana ada salat tahiyatul masjid, ada salat setelah wudu, misalkan gitu. Terus kemudian ada salat duha, kemudian ada salat witir, kemudian ada salat qabliyah ba'diyah, kan seperti itu. Kemudian ada salat gerhana, khusyuf. Ada salat Id dan salat-salat lain. Salat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan bagi kita banyak. Yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan hanya 5. Yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita hanya 5. Dan barang siapa menjaga yang 5 tadi, maka dia mendapatkan jaminan akan dimasukkan ke dalam surga, sebagaimana hadis yang tadi kita baca, wajibat lahul jannah, wajib bagi dia surga. Kalau kita melihat kembali tentang syariat salat, berapa pertama kali Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat? 50. Kemudian Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa berkata, umatku gak akan mampu. Akhirnya minta keringanan kepada Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala beri keringanan, sehingga salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita hanya 5 saja. Salat 5 waktu yang Allah wajibkan bagi kita, berat atau ringan? Berat atau ringan? Berat. Bagaimana kalau 50? Jauh lebih berat lagi. Tahu dari mana yang kita lakukan 5 waktu itu berat? Pernah ada salah seorang yang bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan yang memasukkan dia ke dalam surga dan menjauhkan dia dari neraka. Maka kata Nabi SAW, sa'altan adzim, engkau bertanya tentang sesuatu yang besar, sesuatu yang berat. Wa innahu layasirun liman yassara. Tapi dia itu mudah bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan. Salat itu berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tolong, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Maka hendaknya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menolong dan memudahkan kita di dalam mengerjakan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Yang sedikit aja berat, apalagi banyak. Ini menunjukkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan, memerintahkan sesuatu kepada kita, tujuannya bukan untuk memberatkan, tapi tujuannya untuk menyayangi kita semua. Yang kita lakukan sedikit, yang Allah Subhanahu wa taala berikan banyak. Yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita sedikit, tapi yang Allah Subhanahu wa taala janjikan sebagai balasan jauh lebih banyak, bahkan kita tidak bisa mengira-ngiranya. Wallahu taala a'lam. Ini diantara hadis-hadis Nabi SAW tentang keutamaan dari salat wajib yang kita lakukan. Allah taala a'lam. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.